hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Membramo Tengah, dan yang kami hormati Forkopimda dan para pimpinan OPD, hadirin undangan yang kami muliakan. Sambil memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Membramo Tengah dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Pemerintah Daerah Kabupaten Membramo Tengah tahun anggaran 2023 pada hari ini 12 Juni 2024 dimulai. Dalam pesta demokrasi, tetapi Kabupaten Membramo Tengah ada dalam kondisi yang kondisif. Saudara pejabat bupati dan hadirin yang saya hormati, rapat paripurna DPRD catatan KPJ pemerintah daerah setiap tahun anggaran adalah amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam pasal 19 ayat 1 menyebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan satu kali dalam satu tahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya pasal 22 ayat 1 berbunyi paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima Dewan Perwakilan Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan 1. Penyampaian kinerja program dan kegiatan, dan 2. Pelaksanaan peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Saudara pejabat bupati dan hadirin yang saya hormati, berdasarkan pasal 19 dan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, maka DPRD berkewajiban untuk melakukan pembahasan dan mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap LKPJ pemerintah daerah Kabupaten Membramo Tengah tahun anggaran 2023. Oleh karena itu, saya berpesan kepada anggota DPRD
supaya mempelajari dan menilai KPD tahun anggaran 2023 secara baik dan cermat. Dan saya berpesan pula kepada pejabat bupati beserta pimpinan OPD agar merespon saran masukan anggota dewan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, atas nama pimpinan dewan menyampaikan terima kasih kepada saudara pejabat bupati dan tim TAPD yang telah menyelesaikan dokumen SKPD tahun anggaran 2023. Pada kesempatan ini pula, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah menghadiri acara pembukaan rapat paripurna DPRD tentang pembahasan SKPD pemerintah daerah Kabupaten Mamberamo Tengah tahun anggaran 2023 di hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali sambutan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun anggaran 2023. Sebagai insan beriman, perkenankan saya mengajak kita semua untuk menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas anugerah dan rahmat kesehatan lahir dan batin yang telah diberikan kepada kita semua. Secara khusus kita juga bersyukur karena Tuhan berkenan memberikan kita kesempatan untuk hadir di tempat ini guna mengikuti rangkaian rapat paripurna istimewa penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun anggaran 2023 di depan sidang paripurna DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah. Sidang Dewan yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban merupakan agenda tahunan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya Pasal 69, bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan pemerintah daerah. Lebih lanjut, diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dimaksud memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran dan dievaluasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, perkenankan kami menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban secara singkat sebagai informasi atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah pada tahun anggaran 2023. Berdasarkan amanat peraturan tersebut di atas, Bupati Mamberamo Tengah telah menyusun laporan keuangan pertanggungjawaban kepada daerah tahun anggaran 2023. Dan pada hari ini, secara resmi kami menyampaikan di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mamberamo Tengah untuk dibahas sesuai dengan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga menghasilkan catatan dan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun
Adapun substansi laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap akhir tahun anggaran sesuai amanat Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 maksud adalah memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah menyangkut capaian atau outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 tahun anggaran serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaannya, tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya, serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 tahun anggaran. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai daerah otonomi yang kini sudah berusia kurang lebih 16 tahun. Selama itu pula kita telah berjalan bersama dan berusaha membangun daerah ini dalam segala aspek kehidupan agar dapat sejajar bahkan harus lebih maju dari daerah lainnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan tetap mengakui adanya kelemahan dan kekurangan yang harus terus kita benahi. Cukuplah beralasan kalau kita katakan bahwa hasil pembangunan di Mamberamo Tengah selama ini telah menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Hal ini tentunya didasarkan pada indikator-indikator yang telah terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator pertama adalah mengenai indeks pembangunan manusia. Untuk mengetahui tingkat kualitas kesehatan kita, pendidikan dan ekonomi. Sebagai gambaran, jika IPM kita kurang dari 60, maka kualitas kesehatan kita, pendidikan dan ekonomi dikategorikan sedang. Sebaliknya, jika IPM kita 70 sampai 80, maka kualitas kesehatan kita, pendidikan dan ekonomi dikategorikan tinggi. Pada tahun 2021 IPM kita naik ke kategori sedang menjadi 47,23. Sedangkan tahun 2022 sebesar 47,57 dan tahun 2023 IPM Kabupaten Mamberamo Tengah meningkat lagi menjadi 48,32. Kita terus berupaya meningkatkan IPM kita melalui pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan bidang-bidang pendukung lainnya. Indikator kedua adalah persentase penduduk miskin. Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin di Kabupaten Mamberamo Tengah sebanyak 35,42% atau 19.830 jiwa, mengalami penurunan dari jumlah total penduduk 51.160 jiwa jika dibandingkan pada tahun 2022, di mana persentase penduduk miskin di Kabupaten Mamberamo Tengah sebanyak 36,76% atau 19.660 jiwa dari jumlah total penduduk 51.160 jiwa. Indikator ketiga adalah tingkat pengangguran terbuka. Untuk menggambarkan jumlah angkatan kerja penduduk, rincian gambaran kinerja pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah selama tahun anggaran 2023 atau rincian realisasi pelaksanaan dan capaian kinerja program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Mamberamo Tengah selama tahun anggaran 2023 dapat disimak pada buku laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah akhir tahun anggaran 2023 yang akan diserahkan secara resmi kepada lembaga dewan yang terhormat pada sidang paripurna. Selanjutnya, perkenankan saya menyampaikan gambaran umum realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mamberamo Tengah pada tahun anggaran 2023 sebagai berikut. Pertama, pendapatan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Mamberamo Tengah pada tahun anggaran 2023 berlandaskan pada kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, yakni mengoptimalkan penggalian sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan sumber-sumber lainnya dengan pola peningkatan penerimaan keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah.
Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Mamberamo Tengah tahun anggaran 2023 sebesar 957 miliar 931.247.425 rupiah,25 sen dari target sebesar 1.041 miliar 6.323.972 rupiah atau 92,2%. Pendapatan daerah sebesar ini bersumber dari 1. Pendapatan asli daerah, 2. Pendapatan transfer, 3. lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah terrealisasi sebesar 11.047.315.403 rupiah dari target sebesar 5.342.513.000 rupiah 442 sen atau sekitar 213,52%. Pendapatan asli daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, realisasi sebesar 10.032.362.340 rupiah dari target sebesar 3.552.495.500 rupiah atau 292,54%. 2. Pendapatan transfer. Pendapatan transfer realisasi sebesar 900.559.543.982 rupiah dari target sebesar 897.970.403.180 rupiah atau 100,29%. Pendapatan transfer tersebut bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat realisasi sebesar 744.905.143 rupiah dari target sebesar 744.912.674 rupiah atau 100,24%. Pendapatan transfer pemerintah pusat dapat dirayakan sebagai berikut: dana bagi hasil pajak realisasi sebesar 6.559.989.880 rupiah dari target sebesar 6.536.637.000 atau 100,83%. Dana bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam realisasi sebesar 29 miliar dari target sebesar 35.131.535.674 rupiah atau 82,79%. Dana alokasi umum realisasi sebesar 626.661.822.100 rupiah dari target 614.064.013.000 rupiah atau 101,56%. Dana alokasi khusus realisasi sebesar 85.557.576.747 rupiah dari target sebesar 87.421.827.000 rupiah atau 97,91%. Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya realisasi sebesar 149.800.000.000 rupiah 968.000 dari target sebesar 148.228.184.000 atau 101,2%. Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya yang terdiri dari dana insentif daerah terrealisasi 100%,
Dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur realisasi 100%. Dana desa realisasi sebesar 49 miliar 452 juta 196 ribu dari target 47 miliar 939 juta 412 ribu atau 103,16%. Pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak realisasi sebesar 5 miliar 822 juta 670.839 rupiah dari target 6 miliar 528 juta 206.000 rupiah atau 89,9%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terrealisasi 100%. Kedua, belanja daerah. Realisasi belanja daerah selama tahun anggaran 2023 sebesar 888 miliar 645 juta 851.425 rupiah dari total target sebesar 973 miliar 233 juta 711.972 rupiah atau 91,31%. Belanja daerah tersebut terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer yang dapat kami uraikan masing-masing sebagai berikut. Belanja operasi realisasi sebesar 678 miliar 773 juta 376.079 rupiah,25 sen dari target 748 miliar 433 juta 397.874 rupiah atau 90,69%. Belanja operasi tersebut terdiri atas belanja pegawai realisasi sebesar 222 miliar 196 juta 811.617 rupiah,25 sen dari target sebesar 244 miliar 817 juta 972.245 rupiah atau 90,76%. Belanja barang dan jasa realisasi sebesar 394 miliar 81 juta 476.873 rupiah dari target sebesar 415 miliar 877 juta 782 rupiah 782.862 rupiah atau 94,76%. Belanja bantuan sosial realisasi sebesar 46 miliar 906 juta 867.589 dari target 44 miliar 737 juta 642.762 rupiah atau 96,24%. Dua, belanja modal realisasi sebesar 206 miliar 532 juta 475.346 rupiah dari target sebesar 220 miliar 800 juta 341.098 rupiah atau 93,54%. Belanja modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, 2 belanja modal gedung dan bangunan, 3 belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, 4 belanja aset tetap lainnya, 3 belanja tak terduga realisasi sebesar 3 miliar 340 juta dari target sebesar 4 miliar atau 83,50%. 4 belanja transfer yang terdiri atas belanja bantuan keuangan realisasi sebesar 69 miliar 285 juta 396.000 dari target 67 miliar 772 juta 612.000 atau 102,23%. Yang terdiri atas transfer bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi terrealisasi sebesar 100% dari target 5 miliar. 2 transfer bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten kota kepada desa
realisasi 49.452.196.000 dari target anggaran 47.939.412.000 atau 103,16%. 3. Transfer bantuan keuangan khusus provinsi atau kabupaten kota kepada desa, realisasi 100% dari target anggaran sebesar 14.833.200.000 rupiah. Ketiga, pembiayaan. Selanjutnya saya akan menyampaikan gambaran umum tentang realisasi pembiayaan kita selama tahun anggaran 2023. Pertama, penerimaan pembiayaan yang terdiri atas sisa lebih penghitungan anggaran tahun sebelumnya, realisasi sebesar 114.197.125.951 rupiah, 44 sen. Pengeluaran pembiayaan sebesar 0 rupiah. Sidang Dewan yang terhormat, sebagai sebuah kabupaten yang tergolong masih muda, Membramo Tengah tentu harus mampu berpacu dan untuk membuat perubahan-perubahan besar demi mengejar ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam upaya melaksanakan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Membramo Tengah tahun anggaran 2023, pemerintah daerah mengalami beberapa kendala atau hambatan. Kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah berkaitan dengan penjabaran dan pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan tahun anggaran 2023 antara lain. Pertama, keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Kedua, terbatasnya ketersediaan sumber daya aparatur, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Tiga, belum optimalnya pertumbuhan sektor real dan jasa yang disebabkan antara lain terbatasnya lapangan kerja, rendahnya tingkat produktivitas masyarakat, rendahnya daya serap intervensi investasi, dan masih rendahnya partisipasi masyarakat. 4. Masalah sosial kemasyarakatan lainnya yang turut mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam mengaplikasikan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2023. Menghadapi berbagai kendala yang ada, pemerintah daerah terus melaksanakan berbagai upaya konkret, antara lain mengoptimalkan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui jenjang pendidikan karir maupun pendidikan pelatihan struktural dan fungsional, mengadakan dan meningkatkan sarana dan prasarana guna mendukung pelayanan, melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan, mengupayakan berbagai macam penyesuaian kebijakan rencana pembangunan daerah guna tetap menjamin keberlanjutan agenda pembangunan. Sidang Paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya kehadapan Dewan yang terhormat, kami menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun anggaran 2023 ini untuk dibahas dan mendapatkan rekomendasi bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Membramo Tengah pada tahun anggaran selanjutnya. Akhirnya, semoga Tuhan yang Maha Kuasa berkenan memberikan serta mendampingi kita sekalian dalam seluruh proses pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun anggaran 2023 ini. Sekian dan terima kasih. Mohon izin Bapak Bupati dilanjutkan dengan penyerahan materi LKPJ Pemerintah Daerah Kabupaten Membramo Tengah tahun anggaran 2023 oleh pejabat Bupati Membramo Tengah kepada pimpinan Dewan. Dilanjutkan oleh pimpinan DPR.
komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Mambramo Tengah, yang saya hormati rekan pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Mambramo Tengah, yang saya hormati sekretaris daerah, para asisten dan staf ahli di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Mambramo Tengah, yang saya hormati seluruh kepala dinas, kantor dan badan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Mambramo Tengah, yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat dan tokoh perempuan, yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan serta media massa baik cetak maupun media elektronik yang berkenan hadir dan meliput rapat paripurna di hari ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan salam sehat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan rahmat-Nya. Kembali kita dihadirkan di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Saudara pejabat bupati, rapat dewan dan hadirin yang saya hormati, pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah Kabupaten Mambramo Tengah tahun anggaran 2023 telah dilakukan pembahasan terhadap dokumen LKPD oleh Bapak Ibu anggota DPRD, pembahasan dokumen LKPD oleh anggota DPRD Kabupaten Mambramo Tengah sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran tahun anggaran 2023. Saudara pejabat bupati, rapat dewan dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu anggota dewan yang telah membahas dan menetapkan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah Kabupaten Mambramo Tengah tahun anggaran 2023 ini menjadi peraturan daerah. Melalui forum dewan yang terhormati, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Mambramo Tengah mengucapkan terima kasih kepada saudara pejabat bupati beserta pimpinan BPD Kabupaten Mambramo Tengah yang telah mendukung demi terlaksananya rapat paripurna DPRD ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Wah, 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 wah. Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya bahwa agenda hari ini bukanlah agenda manusia dan hanya agenda jadwal dalam kerja pemerintahan secara khusus Kabupaten Mambramo Tengah. Tapi agenda ini kami percaya mulai
Itu semua karena Tuhan yang atur jauh sebelumnya. Dan setiap pembicaraan, setiap keputusan, bahkan kesepakatan dalam kepemahaman yang sudah ditandatangani tadi, kami berdoa dalam nama Yesus supaya melalui itu semua kami boleh bergerak bersama-sama, satu tujuan, satu visi, satu misi dari Tuhan untuk membangun Kabupaten Mambramo Tengah lebih dan lebih baik lagi. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus untuk kami semua yang ada di tempat ini, Tuhan. Berkati kami semua, Tuhan Yesus, untuk setiap waktu, pemikiran, usulan, pendapat yang sudah keluar, bahkan teman-teman yang bekerja di balik layar untuk kegiatan ini boleh berlangsung. Semua yang ambil bagian dalam nama Yesus, Tuhan berkati dan Tuhan jagai. Tuhan, mungkin hari ini kami selesai rapat, tapi pekerjaan dan tanggung jawab kami akan lebih lagi di luar dari ruangan ini. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jaga Tuhan seluruh badan pemerintahan yang hari ini hadir. Dimanapun langkah kaki mereka ada, di situ Yesus ada. Apapun yang mereka kerjakan dengan kedua tangan mereka dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buat berhasil. Dimanapun mereka, dalam rumah, di luar rumah, di kantor, pada waktu bertemu dengan masyarakat, Tuhan Allah itu yang Immanuel, menjagai, melindungi, dan menyertai. Dan biarlah melalui setiap pengalaman Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka selama memerintah pada saat masa ini, Tuhan memberkati pengalaman itu menjadi sebuah hikmat Tuhan untuk nantinya Tuhan akan percayakan tanggung jawab bahkan yang lebih tinggi lagi, lebih baik lagi tentu untuk memperhatikan umat bagi tanah ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami sudah selesai dengan rapat paripurna pada hari ini Tuhan Yesus. Kami akan pulang, Tuhan berkati kami semua, jagai, lindungi kami. Ada kami yang kembali ke rumah bertemu dengan keluarga, Tuhan pagari sertai dalam perjalanan pulang ke rumah kami masing-masing dengan selamat Tuhan Yesus. Dan ada yang mungkin kami juga menginap di tempat ini, Tuhan jaga kami, lindungi kami. Ketika kami menaruhkan kepala kami di tempat pembaringan kami, Tuhan pulihkan kekuatan kami Tuhan Yesus. Dan besok pagi kami bangun dalam keadaan yang lebih baik lagi. Hamba berdoa dalam nama Yesus menutup rapat paripurna hari ini Tuhan Yesus. Dan berkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ini semua ini. Luar biasa.